Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Dan pada video kali ini, kita bahas tentang konsep dana darurat, salah satu pos keuangan yang bisa jadi asuransi pribadi. Terutama untuk kita yang menderita kanker, kantong kering. Dan aku yakin kalau dana darurat bisa melepas dahaga dari kantong kering tersebut. Lalu aku juga yakin untuk kita yang tinggal di rumah pribadi, kontrakan, ataupun kos yang punya dapur sendiri, itu seringkali nyetok yang namanya makanan instan di rumah kita. Dan tentunya yang namanya makanan instan seperti Indomie, telur, ataupun kornet gak bakal seenak ketika kita makan di restoran ataupun di warmindo. Bahkan ada mitos yang bilang kalau Indomie warteg itu bakal lebih enak daripada bikinan kita sendiri. Walaupun begitu, kita tetap nyetok yang namanya mie instan untuk saat-saat yang tidak terduga. Saat kita sakit dan gak bisa masak, atau saat cuaca buruk dan gak bisa keluar rumah. Indomie itu bisa jadi jawaban. Dan yang namanya dana darurat itu ya sama seperti Indomie itu. Gak harus mewah, yang penting cukup untuk memenuhi basic needs kita akan makanan selama beberapa bulan selama krisis sedang melanda. Jadi yang namanya dana darurat ya bisa kita pakai untuk berbagai kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang. Contohnya adalah ban motor yang bocor, biaya berobat, atau yang paling parah, kehilangan sumber penghasilan karena pemutusan kerja. Seperti halnya minggu lalu, aku sempat sakit dan pergi ke rumah sakit. Sakitnya cuman batuk pilek biasa, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan biaya untuk berobatnya itu 600.000. Yang tentunya bikin orang yang nggak punya budget itu malas untuk pergi berumah sakit karena tahu kalau biaya berobat itu sangat mahal sekali. Bang, tapi kan ada BPJS. Nah, itu sih bener juga, tapi inti belajarnya bukan itu. Kita perlu banget untuk nyiapin dana darurat, dan pakem dari perencana keuangan adalah 4-6 kali pengeluaran bulanan untuk kamu yang masih single, 6-9 kali untuk kamu yang sudah menikah, dan 12 kali untuk kamu yang sudah punya 2 anak. Lalu karena aku sudah menikah dan punya 2 orang anak, maka aku perlu nyiapin budget dalam pos dana darurat adalah 120 juta. 12 kali dikali pengeluaran bulanan yang 10 juta, 120 juta. Ini angka yang sangat besar, dan tentunya perjalanan untuk mengumpulkan 120 juta itu sangat berat, karena angka ini juga bisa kita jadikan DP rumah untuk rumah yang harganya 500 jutaan. Dan oleh karena itu, sama seperti perjalanan kita untuk mengumpulkan DP rumah, itu kan nggak instan. Itu perlu waktu, perlu menyisihkan sebagian dari pendapatan kita ke dalam pos budget dana darurat. Oleh karena itu, kita nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir, nggak harus mengumpulkan dana darurat dalam waktu dekat. Yang penting kita udah tahu goals-nya dan melangkah mendekati goal tersebut. Dan aku pribadi mengumpulkan dana darurat dalam bentuk tabungan dengan bunga tinggi serta ke reksadana. Tapi reksadananya adalah yang paling minim resiko yang bertipe reksadana pasar uang (RDPU). Dan alasan memilih 2 bentuk simpanan ini, tabungan bunga tinggi serta reksadana pasar uang, itu ya simple. Yang namanya dana darurat itu harus liquid dalam artian mudah dicairkan sewaktu-waktu, lalu aman karena nilainya cenderung stabil dan drawdown-nya itu sangat rendah. Tidak seperti kripto yang drawdown-nya bisa 50 bahkan 90%. Dan terakhir, ini harus berada dalam jangkauan. Yang artinya kalau misalkan kita butuh sekarang juga, butuh 1 jam lagi, maka kita bisa langsung mencairkan dana darurat tersebut. Oleh karena itu, aku menyimpannya dalam bentuk tabungan dengan bunga tinggi serta reksadana. Dan untuk tabungan bunga tinggi, aku pakai bank digital seperti SeaBank dan juga Neobank. Lalu untuk reksadana, aku pakai bank digital seperti Digibank juga OCBC. Dan pada video kali ini, aku akan ajarin caranya menyimpan dana darurat dalam bentuk reksadana, dan layar handphoneku ada di samping sini. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Digibank yang memang kubuat salah satu fungsinya untuk menyimpan dana darurat. Kita bisa lihat aku punya tabungan nilainya 41,1 juta dan investasi 12,3 juta. Dan untuk investasi, aku tadi udah cerita dalam bentuk reksadana pasar uang. Caranya cukup mudah, kita klik investasi yang ada di bawah. Kemudian di sini ada beberapa pilihan seperti deposito, reksadana, obligasi, dan konversi falas. Dan menurutku pribadi, bentuk yang paling cocok itu adalah reksadana karena deposito ada jatuh temponya, obligasi ada jatuh temponya, dan konversi falas itu ada pergerakan kursnya yang mungkin mengganggu. Oleh karena itu, langsung aja kita
kita klik di reksadana. Berikutnya, ini ada beberapa pilihan reksadana dari yang pasar uang, pendapatan tetap, campuran, sampai saham. Yang konsisten naik, walaupun naiknya cuma sedikit, adalah pasar uang. Dan oleh karena itu, kita bisa lihat portofolioku, histori pembelian di sini, itu adalah Manulife Dana Kas 2 kelas A yang besarnya 500.000 setiap bulannya. Dan sejauh ini, aku udah mengumpulkan 9,8 juta, dan kita bisa lihat di bawah ada satu reksa lagi yang namanya Manulife Obligasi Negara. Ini adalah pendapatan tetap dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Ini pergerakannya satu bulan itu naik, tapi dalam waktu 1 tahun itu minus 0,02%. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk reksadana pendapatan tetap akan aku jual semua dan kugantikan ke reksadana pasar uang. Dan histori lebih lengkap dari Manulife Obligasi Negara adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat tanggal peluncurannya adalah 2009 dan sejak berdirinya udah naik 188%. Dalam jangka panjang naik 88,3% dan 5 tahun 28,86%. Ini sebenarnya nggak lebih baik daripada reksadana pasar uang, dalam artian reksadana pasar uang juga bisa memberikan kita return sekitar 20-an%. Tapi yang membuat aku kurang suka adalah dalam jangka pendek dia bisa nggak naik, bahkan bisa minus. Oleh karena itu aku memutuskan untuk mengurangi resiko dan menjual Manulife Obligasi Negara, dan lebih lengkapnya kita bisa lihat dalam bentuk berikut. Mungkin yang bisa menyebabkan dia itu penurunannya itu lebih tinggi adalah expense ratio yang cukup besar 2,73%. Artinya untuk memaintain reksadana tersebut kita harus membuang 2.730.000 membayar fund manager, dan itu belum tentu untung. Lalu berikutnya ini adalah fund FactSheet. Walaupun dia punya total aset under management itu 5,8 triliun, tapi rupa-rupanya itu kurang bagus. Makanya pada kesempatan ini kita jual semua reksadana pendapatan tetap. Klik penjualan kembali. Berikutnya ada notifikasi jual reksadana. Ini kita bisa dapat 2.528.000 dan uangnya akan dikreditkan ke rekening kita. Lalu kita klik lanjut, dan berikutnya ada tahap verifikasi. Kalau kita udah cocok, kita klik konfirmasi. Dan permintaan telah diterima, kita akan diselesaikan transaksinya maksimal H+7 hari bursa. Jadi kurang lebih 1-2 minggu lagi uang ini akan masuk, dan pada kesempatan ini aku akan memindahkan semuanya ke reksadana pasar uang. Lalu berikutnya kita bisa lihat klik portofolio. Dan di sini aku punya reksadana pasar uang yang udah kupilih, yaitu Manulife Dana Kas 2 kelas A yang udah terkumpul 9.821.000. Dan kita klik berikutnya. Ini adalah total AUM, dan kita bisa lihat ada reksadana berkala. Aku top up 500.000 dari 6 Juli 2022 sampai nanti berakhir di 6 Juni 2042. Dan aku rencanakan untuk menambah jumlahnya. Lalu kita scroll ke bawah dan kita bisa lihat selama 1 tahun terakhir ini net profitnya adalah 4,4%. Jadi kita klik beli lagi, dan berikutnya ada informasi penting, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita lihat beli reksadana. Pada kesempatan ini aku beli 5 juta. Jadi tadi aku jual 2,5 juta dan sekarang beli 5 juta. Dan kalau misalkan kita udah bisa menabung, kita klik lanjut. Kemudian ada tahap verifikasi. Aku beli sebanyak 5 juta, biaya pembelian adalah 0, PPN juga 0, dan batas waktu transaksi harian adalah jam 1. Aku buat video ini di jam setengah 5 sore, dan ini tetap bisa. Yang penting nanti transaksinya akan lebih lama sedikit. Kita cukup sabar aja dan kita klik konfirmasi. Transaksi telah melewati batas waktu, jadi kita klik lanjut dan permintaan telah diterima. Kita telah berhasil untuk membeli yang namanya reksadana pasar uang Manulife Dana Kas 2 kelas A sebesar 5 juta. Lihat histori transaksi dan kita bisa lihat di sini bahwa ada 2 transaksi yang sedang diproses. Yang pertama, pembelian Manulife Dana Kas 2 kelas A sebesar 5 juta dan menjual Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A yang tadi sekitar 2,5 juta. Dan itulah dia caranya aku untuk mengumpulkan dana darurat. Jadi itulah cerita tentang pentingnya dana darurat. Dan kita perlu ingat bahwa yang namanya hidup itu penuh dengan kejutan. Nggak semua hal bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan oleh karena itu, kita perlu menyiapkan agar saat krisis itu datang, kita tidak menderita. Siapkan Indomie kita sekarang juga yang bisa support kehidupan dalam waktu 3-12 bulan tergantung kondisi masing-masing. Aku pribadi karena sudah punya istri dan 2 orang anak, maka perlu menyiapkan Indomie untuk 12 bulan. Dan untuk mengumpulkan Indomie tersebut, mengumpulkan dana darurat tersebut, kita nggak perlu ngoyo, yang penting setiap bulannya selangkah lebih dekat. Kita bisa mulai dari angka yang paling kecil 100.000 per bulan dan usahakan untuk menyisihkan tabungan khusus untuk dana darurat serta tidak mencampurnya dengan rekening pribadi yang dipakai untuk kebutuhan harian. Seperti halnya Indomie, nggak bakal enak kalau dicampur dengan bumbu gado-gado. Rasanya itu pasti nggak karu-karuan. Oleh karena itu, kita bisa pakai bumbu yang lebih cocok untuk Indomie kita, untuk dana darurat kita.
Dalam hal ini adalah asuransi ataupun kartu kredit. Dan kalau kamu suka dengan konten kayak gini, boleh komen di bawah. Mungkin kita akan bahas tentang kartu kredit serta asuransi sebagai konsep dana darurat di video berikutnya. Jadi pastikan kalian like dan subscribe channelnya. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Morgan Housel, penulis dari buku The Psychology of Money. Dia bilang yang namanya simpanan ini adalah bentuk cadangan untuk menghadapi kejutan hidup, karena kadang-kadang yang namanya kejutan bisa memperburuk situasi kita yang sedang buruk. Jangan sampai kita menderita, dan semoga video ini bisa bantu kita untuk menyadarkan tentang pentingnya dana darurat. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!